Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurian Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Siapa lagi hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Bekerjalah Engkau atas setiap kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ya Roh-Mu yang merawat setiap kami Tuhan Yesus. Kita berdoa syafaat.
bala 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 bala. Ya la baya la bala 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 bala. Oh, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami katakan ya Tuhan, walaupun krisis global ekonomi ya Bapa, tapi kami tidak berfokus kepada masalah itu, tapi kami berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan dan percaya Engkau akan melawat bangsa kami Indonesia. Ada damai sejahtera sukacita atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami Indonesia. Dari desa-desa, pulau-pulau ada nyanyi-nyanyian yang baru. Kami percaya Tuhan Kau selamatkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam wabah virus corona ini Tuhan ada maksud Engkau ya Bapa. Engkau akan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kami akan melihat kesembuhan terjadi. Kami melihat terang Tuhan bercahaya atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, Kau berkati presiden kami, Kau berkati wakilnya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan untuk mereka memimpin bangsa ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Berikan kekuatan atas presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berkati para menteri-menteri yang ada, berkati MPR DPR, berkati TNI Polri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa kami ini dari virus corona. Dan kami percaya bangsa Indonesia keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Berkati gembala sidang kami Bapak Nikonoto Harjo ya Tuhan beserta 4 wakilnya. Berkati Bapak Beni Gunawan ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Horatius Romoli sebagai gembala di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan berkat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat, marifat-Mu atas pada pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Oki ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan perkataannya Bapak. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami akan memperoleh kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Beban berat Tuhan angkat setiap beban kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami berserah pada ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus,
kasih Tuhan buat ibadah hari Minggu Tuhan. Yang sama-sama Tuhan kami hadiri bersama-sama di rumah masing-masing. Kembali kami berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing. Datang bersama-sama untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau diarahkan oleh Engkau. Kami mau diajar pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju kepada setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Kuasa-Mu, Engkau sedang bekerja Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu dimanapun berada. Saat ini kuasa mujizat dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami goncangan, yang letih lesu, hilang pengharapan, kami percaya Tuhan. Di dalam ibadah online hari Minggu pagi ini Tuhan, Engkau juga menyatakan kasih-Mu Tuhan. Engkau menyatakan Tuhan bahwa di dalam Engkau pengharapan selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan berbicaralah Tuhan. Karena kami semua umat-Mu, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Saya percaya kabarnya pasti luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini ada satu tema yang luar biasa yang saya ingin share kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima saudara. Saya mau ajak kita sama-sama buka Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Mari saudara kalau sudah dapat sama-sama kita baca ayat ini. Saudara yang ada di rumah atau mungkin saudara ada di perjalanan sekalipun. Ya saudara sama-sama kita lihat firman Tuhan ini. Dalam hitungan ketiga saudara baca dengan saya. Markus pasal 5 ayat 36, 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Wow, saudara. Ya, saudara firman Tuhan berkata, saudara waktu itu Yesus berkata kepada seorang kepala rumah ibadat, ya, saudara Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Yang mau katakan amin. Yang mau tepuk tangan dimanapun kau berada hari ini. Haleluya. Nah saudara, sebetulnya ini cerita tentang apa? Sampai Yesus sampai Yesus membuat satu pernyataan kepada kepala rumah ibadat ini. Siapa kepala rumah ibadat ini? Ada cerita apa di baliknya saudara? Ya. Nah saudara, ceritanya ini adalah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Anaknya sedang mengalami sakit. Saudara, sakitnya tidak dijelaskan sakit apa. Tetapi yang jelas sakitnya ini sudah sangat berat saudara. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara juga mungkin sedang mengalami sakit. Mungkin kalau bukan sakit secara fisik, ya saudara mungkin ekonomi saudara sedang mengalami sakit juga. Saudara sama seperti kepala rumah ibadat ini, anaknya ini sakit parah. Ya saudara mungkin ekonomi saudara terdampak pandemi COVID-19 dan sudah terkapar juga ekonominya sakit parah saudara. Ya, nah saudara ketika kepala rumah ibadat ini anaknya sakit parah, demikian parahnya. Saudara apa cerita di baliknya sampai Yesus memperkatakan saudara jangan takut, percaya saja. Saudara kita lihat ayat sebelumnya. Mari sama-sama lihat Markus pasal 5 ayat ke-21 sampai dengan ayat 23. Saudara ini ternyata ceritanya saudara ya. Markus 5 ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
ketika ia melihat Yesus, perhatikan saudara, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 ini luar biasa saudara ya. Ayat 24 berkata apa? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara ini ya, saudara kepala rumah ibadat ini, saudara ternyata dia mendatangi Yesus saat Yesus belum lama mendarat dari perahu, saudara. Yesus baru saja menyeberangi danau, baru saja mendarat, orang-orang datang berbondong-bondong. Ya saudara, lalu kepala rumah ibadat ini dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ia memohon dengan sangat. Saudara, ketika firman Tuhan katakan anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Saudara, pertanyaan pada pagi hari ini kepada saudara semua yang hari ini sedang menyaksikan ibadah ini. Saudara, ketika keadaan sudah hampir mati. Tadi saudara mungkin yang hampir mati mungkin saudara usaha di tokonya. Saya nggak tahu saudara ya. Atau mungkin tempat di mana saudara bekerja. Pak Pendeta, tempat di saya bekerja sudah hampir mati. Ya sudah 3 bulan lebih tutup. Sudah hampir mati. Saudara, pertanyaannya ketika kondisi sudah hampir mati. Pertanyaannya saudara, kemana engkau berlari? Kepada siapa engkau datang? Halo saudara. Ya firman Tuhan tadi katakan saudara, ketika anaknya hampir mati, maka kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus. Saudara, bukan cuma datang, firman Tuhan katakan dia sampai tersungkur saudara. Lalu ketika dia tersungkur saudara, dia berkata apa saudara? Ya dia berkata, firman Tuhan katakan memohon dengan sangat. Kembali lagi saudara, kepada siapa pertama kali saudara dan saya berlari ketika masalah itu datang? Saudara, kenapa ayat 24 ini saudara, ya ini menurut saya sungguh suatu ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena kepala rumah ibadat ini berhasil membawa Yesus datang ke rumahnya. Halo, betul ya saudara ya? Ayat 24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus mau? Oh saudara, saya percaya saudara ketika kepala rumah ibadat ini datang dengan tersungkur. Dan dia berkata, ya asal engkau letakkan tanganmu saja, ya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, kepala rumah ibadat ini saudara, dia benar-benar percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Tempat pertama saudara berlari ketika masalah datang, itu menandakan saudara, tempat itu adalah benteng pelindungan saudara. Tempat itu adalah pengharapan saudara. Tempat itu adalah andalan saudara dan saya. Pertanyaannya pada hari ini, di manakah tempat itu saudara? Tempat pertama kali saudara dan saya lari. Tempat pertama kali saudara tersungkur. Dan firman Tuhan katakan kepala rumah ibadat ini memohon bukan dengan biasa-biasa. Dia gak bilang Tuhan tolong dong Tuhan please. Oh enggak saudara. Firman Tuhan katakan dia tersungkur saudara. Dia memohon bukan dengan biasa. Dia memohon dengan sangat kepadanya. Artinya saudara kepala rumah ibadat ini betul-betul saudara. Dia berusaha bukan hanya mengetok saudara mata Yesus yang melihat dia tersungkur. Tapi dia mengetok langsung ke depan pintu hati Tuhan. Dan hari itu jelas hasilnya luar biasa. Apa hasilnya? Yesus mau datang ke rumahnya. Amin saudara. Saudara hampir mati saudara. Ya, saudara saya tidak tahu apa yang hampir mati. Ya jangan-jangan memang listrik saya sudah hampir mati Pak Pendeta. Ya kenapa dari tadi sambil nonton YouTube udah bunyi terus tetot ya saudara. Kalau listrik sudah mau habis itu bunyi terus saudara ya. Kalau bunyi ada uang untuk ngisi masih mending. Tapi ini bunyi Pak Pendeta, tapi saya udah gak tahu habis ini bagaimana cara nyalain lagi. Karena saya sudah tidak ada uang untuk beli token listrik. Sudah hampir mati. Mungkin bukan nyawanya saudara, tetapi pendidikan anaknya sudah hampir mati.
baru saja lulus tapi nggak tahu mau dibawa sekolah kemana, nggak tahu mau dibawa ke kampus yang mana dalam kondisi seperti ini. Sudah hampir mati pengharapannya. Pertanyaannya, kepada siapa engkau berlari? Kepada siapa engkau tersungkur dan memohon dengan sangat? Saudara, kepala rumah ibadat ini tersungkur di kaki Yesus. Saudara, kapan terakhir kali saudara tersungkur di kaki Tuhan, memohon kepada Dia dengan sangat? Atau udah kebiasaan, saudara, ya, kebiasaan sudah langsung, ya, pegang handphone, sudah tahu mesti WhatsApp ke siapa untuk minta tolong. Berarti pengharapan saudara dan saya itu bukan Tuhan. Karena kalau pengharapan kita Tuhan, saudara, pasti tempat pertama kita datang itu adalah Tuhan. Nah, saudara, Tuhan, saudara, akhirnya mau datang ke rumah kepala rumah ibadat Yairus. Nah, dalam perjalanan, saudara sama-sama lihat ayat 35. Dalam perjalanan di ayat yang ke-35, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, ini Yesus sudah berhasil digandeng loh sama kepala rumah ibadat. Yesus sudah berhasil ditarik untuk datang ke rumahnya. Saya percaya itu namanya, saudara, ya, hatinya itu berbunga-bunga. Itu pengharapannya saya percaya sudah melambung tinggi karena dia sudah dengar cerita tentang bagaimana Yesus buat mujizat. Saudara, tetapi ketika dia sedang berjalan bersama Yesus, perhatikan saudara ya, dia sedang berjalan bersama Yesus, ternyata datang kabar anak yang tadi baru hampir mati, ternyata sudah mati, saudara. Saudara, kan kadang-kala kita pikir gini, tapi Pak Pendeta, kan saya sudah datang sama Tuhan. Kan idealnya kalau aku udah harapin Tuhan, aku udah ngandelin Tuhan, harusnya keadaan bertambah baik. Tapi ternyata aku udah jalan sama Tuhan, yang tadi cuman hampir mati, lalu kenapa mati? Saudara, ternyata walaupun kau sudah tersungkur di hadapan Tuhan sekalipun, berseru kepadanya, saudara, ternyata bisa jadi keadaannya tidak otomatis bertambah baik. Dalam cerita ini, walaupun dia sudah gandeng tangan Yesus, anaknya tetap mati. Saudara, bagaimana kalau hari ini keadaannya tetap bertambah buruk? Walaupun kau sudah tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, walaupun saudara engkau sudah berkata, aku gak ngandelin yang lain kok. Aku gak datang ke abangku yang biasanya aku minta tolong. Kenapa? Karena bisnis abangku juga udah bangkrut sekarang. Ternyata keadaannya tetap bertambah buruk juga. Ya, bahkan mati. Bahkan udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Saudara, kata mati bagi manusia itu akhir segala-galanya bagi manusia, saudara. Tetapi bagi Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Saudara, oleh karena itu Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, ini kalimat yang tadi pertama kali kita baca, yaitu Markus 5 ayat 36. Apa kalimatnya, saudara? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong, saudara. Nah, yang jadi masalah begini, saudara. Ya, saudara, bisa jadi badainya ternyata bertambah berat. Oh, saya pikir tadi awalnya ketika Maret ini mulai ada gejala COVID-19 di Indonesia, saya pikir work from home cuma 2 minggu. Nambah lagi 2 minggu. Nambah lagi sampai sudah berbulan-bulan, saudara ya. Nah, saudara, yang jadi masalah begini ya. Ketika keadaan sudah begitu mengerikan, ketika semua pintu sudah tertutup, mati itu bagi manusia yang serba terbatas, itu juga artinya seakan-akan pengharapan sudah tertutup. Sudah tidak ada jalan keluar bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan, saudara,
Tidak ada yang mustahil. Nah saudara, Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, ya jangan takut, percaya saja. Yang jadi masalah saat ini adalah ketika keadaan bertambah buruk, engkau tetap dekat kepada Tuhan atau tidak. Kenapa saudara? Kenapa kepala rumah ibadat ini bisa dengar Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Karena walaupun saudara dia dengar anaknya sudah mati, dia tidak serta-merta meninggalkan Yesus saudara. Walaupun anaknya sudah mati, dia tetap ada bersama dengan Yesus. Buktinya apa? Buktinya Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat. Berarti kepala rumah ibadat itu tetap bersama Yesus. Ketika memang keadaannya ternyata tidak sesuai harapan, pertanyaan saya, apakah engkau tetap bersama Yesus? Atau cuman tadi awalnya datang doang. Tapi kalau Tuhan tolong, ya saudara mungkin akan kasih persembahan syukur ke gereja kali gitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan gak tolong, ya udah pakai cara lain deh. Aku mau coba cara yang mungkin rada-rada nyeleneh gitu ya. Mungkin cari pesugihan kayak babi ngepet kayak apa kayak gitu saudara ya. Karena cara yang pertama dianggap gagal gitu saudara ya. Dianggap tetap menghasilkan kematian, menghasilkan kegagalan. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun saudara anaknya sudah mati, kepala rumah ibadat ini tetap saudara bersama dengan Yesus. Dan ketika dia tetap bersama Yesus, maka dia bisa mendengar Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika saudara mulai jauh dari Tuhan, ketika saudara mulai tinggalkan Tuhan, ketika keadaan berbalik menjadi buruk, maka saudara nggak akan dengar suara Tuhan. Kenapa kepala rumah ibadat ini tetap punya pengharapan, walaupun pengharapan seakan-akan sudah tertutup saudara? Karena dia dengar suara Yesus. Halo? Ya, apa saudara? Karena dia dengar suara Yesus. Berarti saudara dan saya tidak boleh berhenti baca Alkitab. Tidak boleh berhenti intim dengan Tuhan. Tapi gimana Pak? Tadi kan listriknya bunyi tatitut ya. Akhirnya tadi hampir mati, benar-benar mati. Apakah ketika mati engkau tetap datang kepada Tuhan? Tetap saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau tetap mendekat kepada Tuhan, jangan heran saudara. Untuk masalah yang sama yang menghampiri dunia ini, anak-anak Tuhan yang tetap dekat pada Tuhan itu punya hasil yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena ketika engkau dekat kepada Tuhan, engkau akan dengar apa suara Tuhan. Ya, saudara, ketika keadaannya sudah mati semuanya, apakah Tuhan mati saudara? Halo? Saudara, apakah Tuhan mati? Ketika perusahaanmu ditutup sekalipun, apakah Tuhan tutup juga saudara? Hari ini Tuhan berhenti jadi Tuhan. Oh enggak saudara. Halo? Ya saudara. Saudara, Tuhan tetap Tuhan tetap Tuhan saudara. Dia tetap berdaulat dan berkuasa atas alam semesta. Dia tidak berhenti jadi Tuhan. Dia tidak buat surat risan jadi Tuhan. Enggak saudara. Dia tetap Tuhan. Yang percaya dia tetap berkuasa. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dengan tetap dekat kepada Tuhan, engkau akan bisa dengar suara Tuhan. Sehingga walaupun pengharapan sudah habis saudara, engkau tahu Tuhan, engkau tidak pernah habis kasih-Mu kepadaku. Jalan keluar daripadamu tidak pernah tertutup. Tetap intim dengan Tuhan. Sama-sama katakan kanan kiri saudara. Colek yang sebelahnya mungkin sambil nonton sudah hampir ketiduran ya saudara ya. Bilang, hey, tetap intim dengan Tuhan. Amin ya. Nah saudara, tetap intim dengan Tuhan itu berarti tidak menjauh dari Tuhan. Ya, saudara, ketika saudara menjauh, pasti Tuhan ngomong saudara nggak dengar. Ya, ketika saudara menjauh dari Alkitab, ya walaupun Tuhan bersuara melalui firman Tuhan, saudara nggak akan dengar. Kapan saudara menjauh? Kita menjauh ketika kita mulai kompromi dengan dosa. Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, saya jamin saudara, pasti takut. Halo ya saudara ya. Orang yang sudah menjauh dari Tuhan pasti mengalami ketakutan saudara. Karena kalau orang sudah jauh dari Tuhan,
Sudah dia sudah tidak lagi intim dengan Tuhan, bahkan dia sudah jatuh di dalam dosa. Ya saudara, sama seperti ya, apalagi dalam kondisi seperti ini saudara, harusnya saudara dan saya makin dekat lagi kepada Tuhan. Saudara, kalau dia semakin menjauh sama seperti seorang anak kecil masuk ke dalam rimba belantara atau padang gurun saudara. Awalnya dia digandeng oleh ayahnya, dia lepas tangan ayahnya saudara. Dia bilang, aku mau jalan sendiri. Begitu lepas dari tangan ayahnya saudara, itu padang gurun berubah jadi monster. Padang belantara, hutan rimba berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, ketika kita jauh dari Tuhan. Saudara, bangsa Israel selama dari padang gurun perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan selalu pimpin dengan tiang awan dan tiang api. Saya tanya saudara, bangsa Israel waktu itu bisa nggak mereka berkata, aduh ini tiang awan, tiang api, kelamaan jalannya, aku mau jalan sendiri. Kira-kira bisa tuh nggak saudara? Bisa saja saudara. Ya, mereka bisa saja ambil keputusan untuk nggak usah nungguin kapan tiang awan dan tiang api bergerak. Aku mau bergerak sendiri. Tapi sekali mereka keluar saudara dari tuntunan Tuhan, mereka nggak mau menunggu Tuhan bergerak, mereka mau bergerak sendiri, maka mereka akan langsung berhadapan dengan padang gurun yang dahsyat. Ketika dalam tuntunan Tuhan siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Tanpa itu saudara, mereka mulai tanpa tiang awan dan tiang api, siang menjadi seperti neraka yang menakutkan karena panas, dan malam di padang gurun akan begitu dingin, membeku saudara. Yang awalnya baik-baik saja menjadi kondisi yang menakutkan tanpa Tuhan saudara. Dengan kondisi yang sama akan berbalik menjadi menakutkan. Saya ulangi sekali lagi, tanpa saudara dekat dengan Tuhan, kondisi yang sama akan berbalik menjadi kondisi yang sangat menakutkan. Nah saudara, karena itu, karena tetap bersama dengan Tuhan, maka kepala rumah ibadat ini dapat mendengar suara Tuhan yang berkata, jangan takut, percaya saja. Nah saudara, lalu Yesus tetap berjalan bersama kepala rumah ibadat itu saudara. Akhirnya sampailah dia di sana, di rumah kepala rumah ibadat. Ayat 39, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40 saudara, bagian A firman Tuhan berkata, mereka mentertawakan dia. Saudara, tadi yang pertama kondisi hampir mati. Lalu kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus dengan hati yang begitu hancur, tersungkur, dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Dan kepala rumah ibadat ini berhasil membawa Tuhan datang ke rumahnya. Itu yang pertama saudara. Tetapi dalam perjalanan keadaan bertambah buruk. Tapi puji Tuhan, kepala rumah ibadat ini tidak mau tinggalkan Tuhan. Akhirnya sampailah di rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya karena anaknya sudah mati, maka semua orang saudara menangis dengan suara nyaring, meratap. Ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Yang ketiga, saudara, ketika keadaan belum berubah, seiring berjalannya waktu, ketika saudara tetap intim dengan Tuhan, orang-orang bisa jadi mulai mentertawakan keputusan saudara dan saya. Bilang begini, masih ke gereja aja loh, masih ngikutin ibadah online tiap hari Minggu. Mana buktinya? Pertolongan gak datang-datang juga. Kadangkala yang mentertawakan mungkin bukan orang-orang sekitar kita saudara. Tapi seringkali yang mentertawakan adalah iblis saudara. Iblis mulai tertawa saudara dalam pikiran saudara. Mulai membuat saudara ragu, apakah aku benar harus tetap di jalan ini atau tidak. Atau mulai kompromi dengan dosa. Aku mulai mungkin ambil uang yang kebetulan ini gak ada yang tahu aku ambil. Saudara, ketika keadaan mulai mentertawakan saudara yang tetap hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, dengan mudah kita mulai berbalik kepada Tuhan. Dan ketika kita berbalik, maka mujizat tidak akan terjadi.
Tetapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Perhatikan ayat selanjutnya 40 bagian B. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Siapa yang diusir Tuhan, saudara? Firman Tuhan berkata, maka diusirnya semua orang itu, semua orang yang tadi mentertawakan. Kenapa diusir, saudara? Ya, saudara, kenapa saudara harus menjauhi orang-orang yang mencemooh Tuhan? Hari-hari ini saudara, mulai banyak saudara gerakan-gerakan di luar sana yang sudah lagi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, yang lebih mengedepankan saudara logika, yang lebih mengedepankan saudara kekuatan diri sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan mentertawakan keberadaan Tuhan, alias ateis, saudara ya. Free thinker, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan usir mereka semua. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi saudara ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau saudara mau lihat mujizat hari ini, saudara harus usir itu semua yang mentertawakan Tuhan. Siapa saudara? Salah satunya tayangan-tayangan di televisi. Saudara, medsos yang saudara ikuti, saudara mungkin tontonan di YouTube yang saudara lihat. Saudara hari ini melihat ibadah online ini di YouTube, saudara. Tapi jangan salah, di platform yang sama ada banyak saudara konten-konten yang mentertawakan orang-orang yang ikut Tuhan. Saudara harus buang itu. Artinya apa? Saudara nggak boleh klik lalu saudara dengerin, nggak boleh saudara. Kenapa? Iman itu timbul dari pendengaran, tetapi iman juga runtuh dari pendengaran. Makanya Tuhan usir mereka supaya iman orang tua ini tidak runtuh oleh karena mereka. Saudara juga harus berani ambil keputusan. Ya saudara, untuk tidak bergaul dengan para pencemooh. Amin saudara. Ya saudara dan saya adalah siapa yang kita pilih menjadi orang-orang sekitar kita. Saudara. Ya, kalau saudara pilih komunitas rohani, maka hasilnya adalah rohani. Tapi kalau saudara pilih komunitas duniawi, termasuk tontonan duniawi, ya, yang mentertawakan kekudusan, saudara mungkin gak ketawa secara langsung, tapi ketika saudara tonton, saudara lihat di televisi, orang baru ketemu saudara, langsung berhubungan suami istri, langsung one night standing, saudara, istilahnya apalah saudara ya. Saudara tonton itu saudara, itu semua tontonan yang mentertawakan Tuhan. Kalau saudara tonton hal itu, maka saudara akan mulai kehilangan kesempatan untuk tetap punya iman kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan saudara, diusirlah mereka semua. Setelah diusir, dia ajak ibu anak, ayah dan ibu daripada anak itu bersama-sama masuk ke kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu, ayat 41 katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42 saudara, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, dia adalah miracle. Saudara, dia adalah pembuat mujizat saudara. Miracle maker saudara. Saudara, dia adalah saudara Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Anak ini awalnya hampir mati. Lalu mati. Lalu bangkit kembali. Oleh karena kuasa Tuhan. Saudara dengar baik-baik, apapun yang sudah hampir mati, apapun yang sudah mati, catat baik-baik saudara. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup bangkitkan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, jadi jangan pernah saudara kehilangan pengharapan. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bilang kiri kanan, dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin saudara. Saudara, ketika saudara mulai buang itu semua. Ya tadi. Tetapi mereka yang mentertawakan dia, Tuhan usir keluar. Saudara mulai pisahkan tayangan yang saudara tonton. Jangan semua saudara telan. Sampai yang sampah-sampah saudara masukin juga. Akhirnya iman saudara runtuh dari apa yang saudara tonton, yang saudara dengar. Tapi kalau saudara mau tetap hidup kudus,
Saudara dengar baik-baik. Anak Tuhan hidup kudus. Itu bukan karena dia terpaksa hidup kudus. Oh enggak saudara. Anak Tuhan hidup kudus saudara. Karena dia tahu saudara. Ketika dia hidup kudus, dia menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia hidup kudus, dia mendapatkan yang jauh lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah saudara, ayat terakhir berkata, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, setelah Yesus membangkitkan anak 12 tahun ini yang mati, Yesus berkata ya supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Saudara, awalnya dulu saya ketika membaca ayat ini saya sempat bingung apa maksudnya saudara. Ya, tetapi belakangan saya mulai mengerti. Saudara, seandainya waktu itu berita Yesus membangkitkan anak ini tersiar begitu luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ingat dulu saudara di Jawa, di daerah Jawa. Ada seorang anak kecil yang saudara terkenal dengan batu petirnya. Ya, saudara namanya Ponari saudara. Ya, saudara anak kecil ini saudara ya dipercaya batunya menyembuhkan banyak penyakit. Akibatnya apa? Orang berbondong-bondong dari seluruh daerah saudara. Datang saudara ke tempat anak ini cuman supaya disentuh dengan batu atau dicelupkan batu ke dalam air minumnya saudara. Ya. Saudara, manusia haus akan mujizat. Hal-hal yang supranatural. Saudara, seandainya berita ini menyebar, catat baik-baik saudara, maka orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan bisa jadi saudara, misi utama Yesus waktu itu datang pertama kali untuk mati di kayu salib menjadi terganggu saudara. Saudara ngerti maksudnya? Amin. Ya. Saudara, tiba-tiba pengikutnya begitu banyak. Ya, seandainya Tuhan tidak membatasi hal ini saudara, tiba-tiba orang dari seantero daerah datang. Lalu saudara, ketika Yesus harus menjalani saudara proses kematian di kayu salib via dolorosa, tiba-tiba orang-orang ini yang begitu banyak jadi pengikutnya, bisa-bisa mereka memberontak, oh jadi gagal rencana Tuhan. Ya, saudara, oleh karena itu Yesus berkata, ya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Kapan berita ini diberitakan saudara? Waktunya adalah sekarang saudara. Waktunya pemberitaan kabar baik, mujizat Tuhan itu sudah tiba. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Lalu dia naik ke sorga, dia curahkan rohnya yang kudus untuk saudara dan saya. Maka pesan tentang bagaimana mujizat yang Yesus lakukan, itu saatnya diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini saudara dan saya menjadi messengernya. Messenger the third Pentecost saudara. Puji Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, saya percaya Tuhan tidak pernah berubah walaupun keadaan berubah. Tuhan yang sama buat mujizat di Markus pasal 5, ini catat baik-baik saudara. Tuhan yang sama di tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 ini. Mari saya undang imam musik boleh maju ke depan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Hampir mati, akhirnya mati sekalipun, ternyata Tuhan sanggup untuk membangkitkan saudara. Saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Apakah hari ini hatimu sedang goncang? Engkau mulai berpikir, Tuhan bagaimana nanti? Bagaimana nanti kalau aku gak bisa lagi menyekolahkan anakku? Bagaimana nanti kalau aku udah gak bisa beli sembako lagi? Bagaimana nanti kalau aku dan berbagai macam pertanyaan yang sama. Bagaimana nanti? Mulai menghantui pikiran dan perasaan saudara. Gereja Tuhan, pada pagi siang hari ini, sama seperti kepala rumah ibadat itu, mari sama-sama datang tersungkur kepada Tuhan. Jadikan dia tempat pelarian satu-satunya bagi hidupmu, bukan yang lain. Datang sama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ketika engkau sudah datang kepada Tuhan, saudara, tidak serta-merta keadaan langsung otomatis berubah menjadi lebih baik. Ternyata dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, keadaan yang dialami oleh kepala rumah ibadat ini justru bertambah buruk, saudara. Yang tadinya cuma hampir mati, ternyata mati. Tapi catat baik-baik, kepala rumah ibadat ini tidak pernah melepaskan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia tetap dekat dengan Tuhan. Orang yang tetap dekat dengan Tuhan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, dia dapat dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang berkata, jangan takut, percaya saja. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku tahu yang sudah engkau alami dan aku sudah tahu apa yang di depan yang akan engkau temui. Percayalah kepadaku, jangan takut, percaya saja. Aku tidak akan pernah tinggalkan engkau sendirian. Aku Bapamu yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Aku yang menjaminnya. Walaupun usaha di mana-mana tutup, sorga tidak pernah tutup. Orang boleh berhentikan engkau, aku tetap Tuhan atas dunia ini. Tuhan, kami gak mau tinggalkan engkau bahkan ketika keadaan bertambah buruk. Dan kalau saudara pada pagi siang hari ini mendengar firman Tuhan ini dan kau berkata, iya Pak Pendeta, saya sudah jauh dari Tuhan. Ketika kondisi memburuk, saya lari ke dunia. Saya lari ke obat-obatan, saya lari ke rokok, saya lari ke makanan, saya lari ke apapun juga yang bisa jadi tempat pelarian saya sementara saya melupakan itu semua. Saya lari ke minuman keras, bahkan saya lari dari rumah. Saya lari dari kenyataan hidup saya. Hari ini saudara, Tuhan mau tetap berjalan bersama engkau. Tidak lari kemana-mana. Tuhan mau datang ke tempatmu. Sama seperti datang ke rumah kepala rumah ibadat ini. Jangan lari saudara. Karena Tuhan siap buat mujizat. Datang lagi kepadanya. Saudara, kalau engkau tahu engkau sempat kompromi dengan dosa, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Bapak, engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Ampuni kami. Kami lari ke pornografi. Kami lari ke rokok. Kami lari ke minuman keras. Kami lari ke kekerasan dalam rumah tangga. Suami istri saling bertengkar satu sama lain. Kami tidak lari kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, kami mau tetap dekat denganmu. Sampai kami lihat kematian engkau ubah menjadi kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, tetap intim dengan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Kita yang sering tinggalkan dia. Mari sama-sama saudara mengakhiri ibadah ini. Kita buka hati kita lebar-lebar. Angkat kedua belah tanganmu. Dan dengan iman terima berkat Tuhan. Gereja Tuhan, terimalah dengan iman berkat, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu di sorga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua. Dalam tuntunan kasih kuasa, penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya dalam apapun juga kondisinya, tetap pegang tangannya. Sampai nanti dia datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan permai. Yang tetap mau percaya dan dengan iman terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan,
dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.